pemimpin yang baik, dia memberi yang disebut dengan win-win solution. Bukan bantu orang, kasih orang 500.000, terus dilihat oleh media. Begitu Anda jadi kepala daerah, maka seharusnya yang bicara adalah Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan YouTube Anda. Kemarin kita sudah ingatkan, Anda minta maaf. Ya, saya hidup di antara dua, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yes, itu namanya manusia. Kita paham. Tapi begitu ada sedikit gangguan di ormas, Anda bicara lagi. Preman lah, inilah, itulah. Beresi. Kasus BJB. Fokus Anda ke sana. Tata pemerintahan dengan baik. Jabar juga bukan paten-paten aman. Purwakarta ketika Anda memimpin juga tidak paten-paten aman. Anda biasa-biasa saja ketika memimpin Purwakarta. Dan jangan seolah-olah Anda orang paling bersih. Anda juga bisa manusia Anda kok. Kalau kita bicara bagaimana seolah-olah kita ini orang paling baik, paling bagus, paling paten se-Indonesia bahkan dunia. Kok kami dari Grip malah curiga? Anda ini mau jadi apa? Jangan-jangan Anda lihat mau maju calon presiden. Saya belum pernah lihat ini. Slow tapi jalan, lihat tuh Pak Pramono Anung. Dia jalan, dia bangun jalan. Dia jalan. Asal ada YouTube-nya, ada KDN, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, Grip ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga proses. Karena ada kata-kata Anda yang sampai berpotensi dari konflik yang bisa merusak kata. Ini kalimat ini yang saya perharus sebagai juru bicara, sebagai seorang yang intrek, saya perharus kalimat ini. Kalau bicara ketua umum kami Pak Ekules sudah sangat mahal. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, tolong sudahi mengomentari. Kalau ada masalah, silakan komunikasi. Kalau Anda gubernur, terus Anda juga yang nangkap, Anda juga yang proses, ya sudah. Nggak usah ada Kapolda, nggak usah ada Anda aja bohong semua. Tapi kita masih kemarin lagi. Polres Depok, Kapolda. Jadi bukan apa-apa, tambah risau dan tambah rusuh, bahkan tambah gaduh. Kadang-kadang di bawah di daerah ada minta maaf. Sekarang inilah saya dibimbing saya. Ya, Pak Deddy Mulyadi dari Medan ini, karena saya sedang berada di Medan, saya sebagai juru bicara akan menyampaikan pesan ke publik. Tentu ini bukan inisiatif saya, tetapi apa yang saya sampaikan tolong dengar untuk kebaikan kita semua. Kami sudah katakan, Grip Jaya di seluruh Indonesia berkewajiban dan mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Itu poinnya. Jadi Pak Deddy, tolong dengar pesan ini dari Medan dan supaya ada koreksi sebagai guru. Yang kedua,
tentang saudara Rismond Sianipar. Kita tracking, kita cari tahu. Saya juga cari YouTube beliau, saya nggak ketemu. Saya cari Facebook nggak ketemu. Saya cari Instagramnya juga nggak ketemu. Terakhir saya dapat data dari teman-teman, beliau ini alumni S1 dari Universitas Gadjah, S2, S3 dari Jepang. Berarti ini orang yang telah. Tapi kok bahasanya tidak mencerminkan intelektualitas, kasar dan kotor sekali. Kotor dalam pengertian vulgar. Nah, Bung Rismond, sekali lagi Bung Rismond, masalah ijazah Pak Jokowi Widodo, kalau ada pelanggaran hukum, tempuh jalur. Pak Hercules berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, kemudian ditanya oleh wartawan. Beliau memberi pendapat, dan pendapat itu secara hukum itu sah. Maksudnya sah, Pak Hercules ditanya, bagaimana dengan ijazah yang diduga palsu oleh Pak Jokowi? Kira-kira wartawan nanya. Beliau jawab, kenapa harus palsu? Kan waktu maju jadi wali kota Solo nggak ada ijazah. Maju jadi gubernur DKI Jakarta, tapi ijazah. Presiden 2 periode tapi ijazah. Apa itu palsu-palsu? Ya betul itu. Tidak ada yang salah dari kata-kata itu. Pertama, Pak Hercules datang ketemu Pak Jokowi, itu biasa karena memang mereka dari dulu berteman. Yang kedua, kalau Pak Jokowi, kalau Pak Hercules memberikan dukungan moral, juga hal yang biasa. Yang ketiga yang disampaikan Pak Hercules tentang ijazah, kalau ada diduga palsu, ranahnya bukan datang ke rumah Pak Jokowi, bukan minta mana ijazah, mana saya siapa. Benar. Datangnya ke polisi kayak saya kemarin dilaporin, diperiksa semua SP tidak selesai. Dan saya dapat informasi terakhir, Pak Jokowi hari ini datang ke Jakarta ketemu lagi. Beliau yang mengambil langkah hukum malah. Jadi saya heran melihat teman-teman tokoh-tokoh bangsa bicara di media tentang ijazah. Saya nggak ngerti mau mereka. Kalau ijazah yang dipersoalkan Rismond, kamu tanya KPU. Mereka verifikasi tidak ijazah Pak Jokowi. Ketika wali kota Solo, ketika gubernur DKI, ketika calon presiden dan presiden, kan diverifikasi. Banyak orang yang terbukti terlibat ijazah palsu dan bakal pencalonan. Nah ini tidak pernah ada masalah, orang sudah keluar. Kalau kalian memang mau, niatnya bagus, kalian bilang ada korupsi dan lain sebagainya, cari tidak korupsi Pak Jokowi. Tidak korupsi tidak ditemukan, tapi pinang-pinang dinasti, terus ijazah dibilang palsu, dipaksa harus menunjukkan kepada kalian apa urusannya. Nah, karena itu, Bung Rismond, sekali lagi Bung Rismond, kalau Anda mau mengurus masalah ijazah, monggo. Tapi jangan kau senggol-senggol ke umum kami, karena kami nggak pernah senggol kau. Jangan kau cari masalah, Rismond, dengan Grijaya. Grijaya ini mandiri. Grijaya ini punya harga diri yang rendah hati kami, yang tinggi harga diri kami. Kalau kamu cari masalah, maka kamu akan berhadapan dengan Grijaya, dan itu ada kader-kadernya yang marah kalau ketua umum dan organisasinya direndah-rendah. Jadi 2 poin ini yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi begitu juga dengan Rismond Sianipar untuk mencari tahu informasi yang kami dapat
Ini katanya disiarkan. Nah, apakah kami mengancam? Tidak, kita nggak pernah mengancam. Cuma kita kan ingin tahu rumahnya di sana, tinggalnya di sana. Oh, ibadah. Kami mengingatkan agar masing-masing pihak silakan berperan sepanjang jalan melanggar hukum dan menyenggol orang lain. Anda tidak senggol, jangan senggol kami. Dan sekali lagi, kalau persoalan ijazah ini kita ungkap politik dan lain sebagainya, lalu kemudian ini bermasalah, misalnya Anda kebayang nggak negara ini kayak apa? 10 tahun Presiden Jokowi memimpin bangsa ini. Apakah dia mau membuat semua produk-produk dan kebijakan Presiden Jokowi bakal dihukum? Iya dong. Saya tak ngerti, ini mau mereka ya? Kalau korupsi dilaporkan, diproses, kalau terbukti ada hukuman. Begitu ya? Secara hukum, di norma hukum, ini ada salah satu sel ini, soal penanganan masalah managing partner, kewajiban saya bisa berkata. Tapi kalau ijazah, besok ini itu dan misalnya, ya KPU yang harus bertanggung jawab, Bawaslu yang harus bertanggung jawab. Pak Jokowi tidak memasukkan. Malah ini sekolah ini bilang jangan-jangan dibuat dicetak di pramuka. Semua perlu. Menteri-menteri yang ditunjuk akan batal dan dihukum. Anggaran yang digunakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebarkan ke kabupaten batal dan dihukum. Jenderal yang tadinya bintang 1 menjadi bintang 4 balik lagi ke bintang 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya mau hancuri negara. Kalau mau memperbaiki negara, jangan begini cara. Saya masih ingat Pak Amin Rais waktu partainya, Partai Umat di awal tidak lulus. Ada pernyataan, kalau saya tidak salah dengar, oh ini sudah dikomisikan untuk saya untuk Partai Umat tidak masuk. Mereka lakukan laporan ke Bawaslu. Partai Umat harus berpemilu juga. Ya kalau suaranya tidak signifikan, jangan marah ke Pak Jokowi, marah ke yang rakyat yang tidak mau milih. PSI juga nggak lolos kok di Senayan, nggak ribu-ribu. Jadi gimana keuangan negara ini? Jadi Ormas Grip Jaya terdepan menegakkan konstitusi negara, menjaga harkat martabat pemerintahan Prabowo Subianto dan mantan-mantan kepala negara yang sudah membangun bangsa dan negara ini. Grip ada di depan. Karena itu spirit kami membangun bangsa dan negara dengan cara mari bersama-sama dengan tangan, tidak saling memusuh. Sifat kita merangkul, bukan memukul. Sifat kita menyayangi, bukan menyayangi. Sifat kita membina, bukan membinasakan. Inilah sifat-sifat yang harus kita pelajari. Saya tadi pagi lihat di salah satu beranda untuk saya bagaimana pesan almarhum Paus Fransiskus. Beliau mengatakan bahwa hiduplah dengan memberi manfaat bagi orang-orang karena tegakkanlah kebenaran dimanapun engkau berada. Terserah posisimu ini. Kami Grip berusaha membantu pemerintahan untuk Indonesia bisa lebih maju. Wartawan kami harapkan membantu untuk memberitakan secara check and balance informasi yang terlibat. Kami berharap lawyer juga membantu dengan cara dan fungsi sehingga kita semua